Salam saudara, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang saudara semua untuk bangkit diri. Kita akan melakukan doa. Sudah. Tak seorang pun mengerti betapa
jam lebih dari rumah. Ini sekali kau lakukan oleh
Mari Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk beracara di tengah kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu. Isi hatimu, apa yang mau Kau katakan kepada jemaat-Mu pemuda di tempat ini, untuk kami sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Tuhan Yesus, sebelum firman-Mu dibagikan saat ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini bersatu hati. Kami semua Tuhan bersatu hati mengikat setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh perpecahan, roh kebencian, roh pemecah belah, setiap yang menghalangi firman-Mu Tuhan untuk ditaburkan di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami ikat, tolak, tegih, hancur, patahkan kuasanya. Setiap roh jahat itu kami tegih keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau berbicara ke setiap kami Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman buat kita semua di tempat ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, apa yang saya mau bagikan buat kita semua itu berhubungan dengan keseharian kita ya saudara. Nah, mungkin ada di tempat ini kita semua ya, yang ada dalam satu posisi mau mengambil banyak keputusan besar di hidup kita ya, karena saudara semua di tempat ini rata-rata pemuda. Nah, ada yang masih bersekolah, ada yang sudah selesai sekolah dan mulai mau bekerja, atau nanti mau bahkan mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Jadi apa yang saya bagikan sore hari ini itu berhubungan dengan setiap keputusan besar yang akan kita ambil ke depan dalam hidup setiap kita ya. Kita buka ayatnya di Amsal yang pertama. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca. Dan saya bacakan juga untuk saudara semua. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ayat ini berbicara tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, atau bisa disebut sebagai hikmat. Judul yang saya bagikan pada sore hari ini adalah miliki hikmat Tuhan. Nah, di ayat Amsal ini permulaan dari pengetahuan atau permulaan dari hikmat ya saudara. Di ayat yang lain dikatakan itu permulaan hikmat. Permulaan dari hikmat atau permulaan dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Nah, hikmat sendiri kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah kebijaksanaan, kearifan, kemampuan seseorang untuk dapat menilai segala sesuatu, baik itu menilai orang, baik itu menilai barang, nilai kejadian, nilai satu situasi tertentu di dalam hidup ya. Bagaimana seorang itu dapat bertindak bijaksana, bagaimana seorang itu punya kecerdasan, punya akal budi, cerdik itu dalam menghadapi kehidupan. Karena bagi kita ada satu ayat yang berbicara tentang tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Jadi tulus saja itu tidak baik. Kita harus juga menjadi orang-orang yang cerdik, alias bisa dikatakan punya hikmat. Nah, mungkin saudara di sini katakan hikmat yang seperti apa ya yang harus kita miliki dalam hidup. Nah, coba kita lihat satu kisah tentang seorang yang dikatakan dalam Alkitab paling berhikmat. Siapa itu saudara? Salomo ya. Nah, saudara sendiri di sini tahu bagaimana dia yang adalah seorang raja besar yang bahkan dikatakan kekayaannya itu tidak ada yang menandingi, bahkan sampai sekarang ya mungkin nggak ada yang bisa menandingi kebesaran Salomo sebagai
di awal masa pemerintahannya, apa yang dia minta dari Tuhan? Apakah dia minta kekayaan? Nah, dia sendiri yang merupakan seorang raja besar. Bahkan bisa dikatakan ayahnya pun sebelumnya itu seorang raja. Kalau mungkin dia dari orang yang tidak mampu tiba-tiba naik jadi raja, ya mungkin agak gimana ya saudara rasanya. Tapi ayahnya ini seorang raja, otomatis kalau dia meneruskan pemerintahan ayahnya itu hal yang mudah, karena ayahnya pun bisa dikatakan orang besar dalam bangsa itu. Tapi dia, bagaimana dia dikatakan di awal masa pemerintahannya meminta kepada Tuhan hikmat. Nah, seorang seperti Salomo untuk memimpin satu bangsa seperti bangsa Israel, dia perlu hikmat, saudara. Karena dia tahu bangsa Israel ini dikatakan Tuhan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Dia tidak mampu, meskipun dia punya banyak kekayaan atau dia punya koneksi dari orang tuanya, dia tidak mampu memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini bisa dikatakan pemberontak ya, dimana dia bisa mengatur satu bangsa yang besar dengan keadaannya yang waktu itu ya pasti orang muda ya, dia menggantikan posisi ayahnya. Nah, dia meminta hikmat, saudara. Apakah ini relate atau apakah ini berguna buat kita semua di tempat ini? Saudara semua di sini orang muda ya. Di usia-usia sekarang ini kan masa hidupnya masih panjang, ya kita katakan masih panjang ya. Di umur-umur yang dikatakan pertengahan, usianya masih panjang. Ada banyak sekali nanti keputusan besar yang saudara buat di dalam hidup ini. Ya, salah satunya mungkin nanti saudara kan pasti mau berumah tangga. Saudara pasti harus memilih pasangan. Saudara tidak mau kan asal-asal pilih. Nah, ini dia satu hal yang diperlukan untuk anak-anak muda. Kenapa hikmat itu sangat diperlukan bahkan buat kita saat ini? Karena kita tahu ya, di zaman kita ini berbeda dengan zaman dahulu. Orang zaman dahulu pilih-pilih pasangan, dijodohkan pun jadi, dan itu pun rata-rata dapatnya bagus ya saudara. Nah, dapatnya pasangan yang setia, dapatnya pasangan yang komitmen. Tapi coba lihat kalau di zaman sekarang, sudah milih sendiri, dapatnya yang kurang baik kadang-kadang. Dapatnya juga yang belum tentu nantinya akan tahan lama atau sampai akhir. Karena itu kita perlu yang namanya hikmat. Bahkan dalam bertindak sekalipun, keputusan besar di hidup kita ini sangat berpengaruh ya. Apakah kita memilih di dalam Tuhan atau kita memilih hidup di luar sembarangan. Nah, itu juga perlu hikmat, saudara. Karena jangan kira kita saat ini gampang ya, maksudnya untuk ada di dalam Tuhan. Saudara sendiri mungkin saat ini mengalami arus di luar sana itu kuat untuk membawa kita kepada dosa ya. Keadaan dunia, pergaulan di luar sana, betapa kita lihat orang-orang di luar sana hidupnya sembarangan. Nah, saudara semua di tempat ini perlu yang namanya hikmat untuk saudara semua menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Nah, dikatakan di sini di Amsal, permulaan hikmat itu apa, saudara? Permulaan pengetahuan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, kalau misalnya kita buka di Alkitab bahasa Inggris ya. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia bunyinya sama, takut akan Tuhan aja ya. Takut dalam arti yang seperti apa? Nah, kalau di Alkitab bahasa Inggris, takut itu ada dua kalimat yang bisa dipakai, antara fear atau scared. Kalau scared itu bunyinya ketakutan atau takut yang sifatnya lebih karena intimidasi atau karena satu penghukuman yang akan kita terima. Tapi kalau dia scared itu sifatnya kita itu takut karena kita respect, karena kita hormat, karena kita nggak mau mendukakan hati orang yang kita hormati gitu, saudara. Nah, di dalam Amsal ini kalau di Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan fear of Lord is the beginning of knowledge. Artinya takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi ini dikatakan bukan takut yang sifatnya karena hukuman, tapi takut yang sifatnya karena respect. Karena kita itu sudah menerima banyak kebaikan Tuhan, sama seperti saudara semua di tempat ini.
begitu perhatian. Nah, kita nggak mau kan mendukakan hatinya dengan perbuatan kita. Jadi kita itu bukannya takut karena kita takut dihukum, tapi kita juga takut karena kita itu hormat, karena kita nggak mau mendukakan hatinya. Nah, semua hikmat yang daripada Tuhan itu bermula dari takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita itu tidak mau ikut-ikut orang dunia dengan kelakuannya, itu karena kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Karena kita tahu kita ini sudah terima banyak kebaikan Tuhan. Kita mau melayani bukan karena kita takut kalau nanti kita nggak melayani, nanti kita nggak punya teman, atau kita tidak melayani karena kita nanti akan terima sesuatu yang celaka atau bagaimana. Tapi karena kita ini terima banyak kebaikan Tuhan, makanya kita itu mau melayani. Karena kita itu mengasihi Tuhan, karena kita itu takut karena hormat. Tuhan sudah begitu baik. Kenapa kebaikannya itu tidak bisa kita balas dengan apa yang bisa kita perbuat? Nah, dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan semua talenta, bahkan apa yang kita bisa miliki, apa keahlian kita ya saudara. Nah, jadi takut di sini itu adalah takut yang bersifat respect. Di Alkitab Inggris katakan fear of Yahweh atau fear of God. Nah, hikmat ini ternyata sangat berguna untuk kita. Karena seorang raja besar seperti Salomo pun meminta yang namanya hikmat kepada Tuhan. Itu juga berlaku buat kita semua di tempat ini. Hikmat seperti apa yang kita inginkan ya saudara? Karena Alkitab mencatat ada banyak hikmat, ada 2 hikmat yang dicatat di Yakobus yang ketiga. Coba saudara buka, kita sama-sama buka aja ya Alkitabnya. Di Yakobus 3 ayat yang ke-14, kita mulai dari ayat ke-14 ya saudara. Di sana perikopnya hikmat yang dari atas. Ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Nah, stop sampai di sini dulu ya saudara. Ada hikmat yang datangnya dari atas. Nah, tetapi kita lanjutkan. Tapi dari dunia dan dari nafsu manusia. Kalau kita baca ayatnya utuh yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nah, hikmat itu ada yang dari atas, dari dunia, dari nafsu manusia, dari kita, maksudnya dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Setan-setan pun punya yang namanya hikmat ya saudara. Nah, manusia pun punya namanya hikmat manusia, hikmat yang dari dunia. Tapi apakah kita memerlukan hikmat yang seperti ini untuk hidup kita, saudara? Kita mau hikmat yang dari mana? Di sini dikatakan ada hikmat yang dari atas, ada hikmat dari dunia, ada hikmat yang dari nafsu manusia. Nah, dan juga ada hikmat yang dari setan-setan. Kita bahas satu hikmat yang dari Tuhan saja ya saudara, karena itu yang berguna buat kita. Kalau hikmat dari yang lain mungkin saudara tahu. Hikmat di luar sana itu kayak seperti kata-kata motivasi, kalimat-kalimat bijak. Itu dunia pun punya saudara. Nah, tapi apakah itu yang kita perlukan? Mungkin kalau misalnya kata-kata hikmat yang dari dunia itu bagi orang luar sana itu bagus sekali ya. Bahkan kita tahu dulu kita punya satu acara yang terkenal sekali ya, Golden Ways ya, saudara ya. Ini disensor karena acara ini sudah nggak ada lagi. Nah, itu adalah satu hikmat yang berasal dari manusia, dari pemikiran manusia, hikmat yang mungkin berguna. Itu baik, kalimat-kalimatnya mungkin kita lihat pasti baik ya, kalimat-kalimat yang membangun, yang membuat percaya diri. Tapi Alkitab katakan kenapa kita perlu hikmat yang dari atas? Karena bagi orang percaya,
sendiri, pada manusia, pada pemikiran kita, pada akal budi kita. Tapi kita diminta untuk bersandar pada Tuhan. Nah, jadi hikmat yang kita mau minta di sini itu adalah hikmat yang asalnya dari Tuhan. Karena hikmat di luar itu baik, tapi belum tentu benar. Nah, baik itu belum tentu benar, saudara. Tapi kalau benar, itu sudah pasti baik. Ya, itu satu hal yang harus kita ingat. Kalau hikmat yang dari atas itu sifatnya kebenaran, karena Tuhan kita adalah kebenaran. Nah, jadi kita teruskan ayatnya ya. Ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini adalah ciri-ciri hikmat yang berasal dari dunia, bahkan yang dari setan-setan ya saudara. Ini sebab di mana ada iri hati, satu, mementingkan diri sendiri, dan juga ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama itu adalah murni. Artinya hikmat itu dia benar, dia murni, dia hikmat yang benar. Nah, selanjutnya perdamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi contoh hikmat yang dari atas ini itu adalah segala sesuatu yang murni, segala sesuatu yang mendatangkan kedamaian, segala sesuatu yang dikatakan peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, satu hikmat ini yang kita perlukan saudara, untuk semua saudara orang muda di tempat ini. Ini adalah hikmat yang nantinya bakal berguna untuk saudara semua. Keputusan-keputusan besar yang saudara buat di dalam hidup itu dipengaruhi oleh hikmat yang dari mana yang ada di dalam saudara. Kalau saudara punya hikmat yang daripada Tuhan, otomatis setiap keputusan besar yang akan saudara buat nantinya itu adalah keputusan yang baik dan sudah pasti adalah keputusan yang benar. Saudara akan memilih apakah saudara melakukan sesuatu yang benar atau hanya yang baik saja nantinya ke depannya. Nah, untuk itu kenapa kita hikmat yang seperti ini yang kita perlukan? Karena hikmat ini berguna buat kita ya saudara. Saudara dan saya di tempat ini nantinya akan berhadapan dengan banyak hal ke depan. Nah, bahkan keputusan besar yang saya katakan tadi, di mana saudara akan nantinya mempersiapkan diri untuk berumah tangga, atau bahkan nanti saudara akan memutuskan untuk bekerja di mana, melakukan apa, masa tuanya seperti apa, ujungnya bahkan sampai kekekalan nanti itu yang kita pikirkan, bukan hanya yang ada di dunia ya saudara. Hikmat itu berlaku memang di dunia, tapi hikmat yang daripada Tuhan itu berlaku untuk sampai kekekalan. Kalau saudara sekarang memilih hidup di dalam Tuhan, saudara pasti tahu ujungnya saudara bagaimana. Ya kan, kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan hikmat. Saya kalau seandainya saya pakai masa muda saya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saya tahu nantinya saya akan bersama dengan Tuhan, karena saya melakukan apa yang Tuhan suruh, penurut. Itu dia saudara. Perdamai, gak ada yang salah dengan hal-hal itu. Nah, hal itu sangat berguna. Nah, kalau hikmat yang di dunia itu gunanya hanya untuk di dunia saja. Dia pikirkan melakukan yang baik. Orang-orang di luar sana saudara, itu semuanya bukan orang jahat saja ya. Ada orang yang lebih baik. Bahkan banyak kita temui
banyak, kok kita tidak bisa menjadi lebih baik, karena dikatakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini semuanya baik, bahkan benar, saudara. Nah, bagaimana seorang bisa hidup bertentangan dengan ini? Itu karena dia tidak mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, karena dia tidak memahami, karena dia tidak menurut akan firman. Karena permulaan hikmat kita itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita sekedar di mulut saja katakan cinta Tuhan, tapi kita tidak takut melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, bisakah dikatakan kita berhikmat? Nah, itu dia, saudara. Kenapa hikmat kita itu harus bermula dari takut akan Tuhan? Nah, untuk itu, saudara, saya di tempat ini, kita perlu untuk meminta yang namanya hikmat yang satu ini, ya saudara. Karena hikmat yang daripada Tuhan ini berguna untuk kita sampai kepada kekekalan nanti. Keputusan yang kita ambil saat ini itu akan berpengaruh nanti untuk bagaimana kita hidup di kekekalan, ya. Dan dalam Korintus bisa dikatakan di dalam ayat Korintus itu bahwa Korintus 3 ayat 18-19, kita buka aja ayatnya. Korintus 3 ayat 18 sampai 19. 1 Korintus, ya saudara. 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 19. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah, itu dia, saudara. Hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Maksudnya bagaimana? Hikmat dunia yang dikatakan di sini adalah hikmat yang diajarkan oleh dunia ini, saudara. Karena ujung-ujungnya itu gak akan membawa kemana-mana. Dia hanya membuat kita menjadi orang baik, tapi itu bukan kebenaran yang sejati. Nah, makanya dikatakan di sini, kalau hikmat yang dari Tuhan itu gunanya sampai kekekalan. Dan hikmat yang dari dunia ini itu bagi Allah adalah satu kebodohan, ya. Kalau saudara di sini ikut yang namanya hikmat dunia yang hanya sekedar menjadi orang baik saja, itu bagi Allah satu kebodohan. Karena kita punya yang benar, kok kita malah ikut yang tidak benar, ya saudara. Nah, jadi untuk saudara semua di tempat ini, kita sama-sama meminta yang namanya hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat ini berguna bagi kita semua di tempat ini, untuk kita nanti bijak menghadapi kehidupan, untuk kita bijak dalam menghadapi banyak hal, ya. Keputusan-keputusan kita dipengaruhi atau diawali dengan takut akan Tuhan. Dan dikatakan tadi, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagi orang di luar sana, hikmat Tuhan yang kita miliki ini bahkan adalah kebodohan. Tapi bagi kita, hikmat inilah yang bahkan kebenaran. Hikmat dunia yang mereka punya itu kebodohan bagi Tuhan. Nah, itu dia, saudara, yang mau saya bagikan untuk kita semua di tempat ini. Kalau kita semua saat ini ada yang nggak tahu gimana caranya kita untuk supaya berhikmat. Nah, kita contoh Raja Salomo. Hikmat yang dia punya, dia minta dari Tuhan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita juga minta hikmat yang daripada Tuhan, dengan cara kita benar-benar takut akan Tuhan dan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, mungkin itu yang akan saya bagikan untuk kita semua di tempat ini. Semoga firman ini bertumbuh di dalam hati kita semua, dan firman ini juga mengubahkan kita semua di tempat ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, karena kita sudah terima banyak kebaikan Tuhan. Jadi kita mau melakukan apa saja yang membuat hati Tuhan kita disenangkan. Ya, amin untuk firman
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami percaya Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu sudah diberikan oleh Kakak Agi. Kiranya Kau memberkati kami firman-Mu, kami semakin dewasa di dalam Kau. Memberkati Kakak Agi yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini, dan Kau memberkatinya dalam apa yang dikerjakan dan pelayanan Kau buat berhasil beruntung. Seluruh para pelayan Tuhan pada malam hari yang melayani kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan memberkati mereka senantiasa. Seluruh sidang pemulihan yang hadir pada malam hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan, dan Kau memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah, pekerjaan dan usaha yang mereka geluti, kemudian dalam keluarga dan dalam pelayanan Kau buat berhasil dan beruntung. Kau